Itu mana? Sholat istisqa. Di sana. Iya. Di mana? Ini nih. Ya, di sini. Wa anhu. Mana sih? Nih. Aisyah. Ini. Wa anhu anna Umar. Anas. Iya. Hari Anas. Udah lewat. Ini sih. Ini. Ini aja deh, ini dulu nih. Nih. Iya. Silakan diambil jemaah. Kita dulu maunya. Masuk tentang sholat istisqa. Masuk hadis yang ke 538. 538 hadisnya. Halaman 200. Halaman 236. Halamannya 236. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah, kita bersyukur bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah sambil kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Bulughul Maram sampai pada bab sholat istisqa. Ini hadis yang ke berapa tuh? 538. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di pertemuan lalu juga kita singgung bahwa istisqa, meminta hujan itu bentuknya bisa berbagai macam. Ada yang bentuknya dengan sholat istisqa, kita kumpulin orang banyak. Jadi pemimpinnya nyuruh puasa 4 hari. Hari pertama, 2, 3. Nah puasa hari keempat itu, puasa hari keempat mereka ngumpul sholat istisqa tuh. Biasanya sore, sekalian buka bareng begitu maksudnya. Jadi puasa 4 hari, hari keempat mereka kumpul. Setelah sholat istisqa biasanya sih turun hujan, biasanya begitu. Kalau gagal turun hujan Ustaz, ya berarti doanya gagal dijabah tuh. Ngulang 4 hari lagi besok begitu. Jadi ngulang puasa lagi. Cuman umumnya yang udah sholat istisqa tuh memang betul-betul menurunkan hujan. Nah disitulah ulama kita menganjurkan, dan itu memang dianjurkan oleh Nabi untuk mandi dari hujan gitu. Jadi hujan-hujanan itu sunnah, cuman hujan yang habis kemarau sekian panjang bulan itu. Turun hujan, beres sholat istisqa, turun hujan. Itu sunnahnya situ. Hujan-hujanan. Jadi hujan-hujanan sunnah berpahala tuh begini modelnya. Bukan yang kayak kita hujan tiap hari kan. Semalam aja hujan. Semalam hujan apa kagak? Iya. Tiap malam kita hujan-hujanan. Ya pilok kan. Kagak jadi kerja akhirnya. Jadi yang sunnah tuh yang begini. Atau sunnahnya juga mandi di sungai. Yang sungainya itu mulai deras karena hujan. Itu model yang pertama. Model yang kedua istisqa itu bisa juga dengan berdoa.
Nah, ini salah satu yang dicontohkan oleh Nabi ini di di hadis 500 berapa tadi? 538. Jadi tidak mesti dengan sholat istisqa. An Anasin, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, dakhala, itu kalau disebut rajulan berarti itu bukan orang kampung situ tuh gitu. Sebab kalau orang kampung situ Sayyidina Anas tahu, kenal namanya. Dan ini juga jadi jadi informasi bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak tinggal di satu tempat yang sama. Mereka tinggalnya jauh, ada yang di gunung, ada yang di pedesaan. Artinya Nabawi itu kan bahasa kitanya tuh pusat kota begitu. Itu masjid masjid raya begitu. Di luar Nabawi, mereka di kampung-kampung tuh punya langgar, punya musola. Tapi kalau kemudian mereka ingin bertemu Nabi, salah satu kesempatannya waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat mereka datang. Nah, ini ceritanya sama nih. An Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, dakhala al-masjid, dia masuk masjid yaumal jum'ati, di hari Jumat. Maksudnya hari Jumat itu Nabi salat Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub, sedang berdiri lagi khutbah. Nabi berdiri sedang berkhutbah Jumat. Faqala, kemudian orang ini, laki-laki ini langsung mengatakan, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha azza wa jalla yugisna. Halakatil amwal, ya Rasul, harta benda kita hancur semuanya. Jadi maksudnya ini hancur karena panas kemarau yang panjang. Mereka tidak punya perbendaharaan harta lagi, sebab panen-panennya nggak berhasil. Karena panennya nggak berhasil, mereka nggak punya uang. Karena nggak punya uang, ya habis semua hartanya. Wan qata'ati subul, kita udah nggak punya jalan lagi. Maksudnya udah nggak punya jalan, ya kemaraunya kepanjangan, harta kita emang udah habis buat kebutuhan. Fadullah, doakanlah kami kepada Allah Azza wa Jal, yang maha kuasa lagi maha tinggi, yugisna, agar Allah yugisna, menolong kami begitu. Jadi orang ini langsung begitu. Jadi kesempatan Nabi Muhammad sedang berdiri, dia bahkan nih kalau dalam riwayat yang panjang, riwayatnya Imam Imam Muslim, itu orangnya tuh udah teriak di pintu Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad di depan, orangnya tuh di pintu situ di belakang. Berarti kan teriak itu orang, itu sholat panjang gitu. Dan kalau kita pernah ke Nabawi, itu kalau kita ngantri di Raudhah tuh, ngantri masuk Raudhah, atau kita sekarang sih langsung di Raudhahnya begitu, itu kan ada tiang tuh. Ada tiang-tiang tuh, di ujung tiangnya ada tulisan haddu masjidin Nabi, batas masjidnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad masjidnya dulu cuman segitu tuh, berapa meter. Dulu sih bedanya pakai karpet merah. Yang karpet merah tuh masjid Nabi asli, yang dulu karpet hijaunya tuh udah perluasan. Jadi jaraknya tuh kira-kira berapa meter ya masjid Nabi ya. Jadi kira-kira 20 ke belakangnya tuh kali 50 meter. Jadi ya nggak gede-gede amat. Cuman kalau untuk orang dari pintu sampai ke mimbar, ya teriaknya cukup gede. Nah orang ini teriakin gitu. Ini Nabi Muhammad lagi di mimbar di depan, ini orang ini teriak, halakatil amwal gitu. Ya Rasul, kampung kita kekeringan, banyak orang hartanya habis, nggak punya apa-apa lagi. Doain kami ya Allah, doain kami ya Rasul, supaya Allah nurunin hujan, supaya Allah ngasih pertolongan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW
rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya, qala, kemudian mengatakan Allahumma aghithna aghithna, ya Allah tolonglah kami, tolonglah kami, begitu. Fara'aina, kalau di hadis lengkapnya tuh fara'aina syamsa apa gimana, fatola'at waraihi sahaban, kemudian muncul di belakang Nabi. Artinya kan dulu Masjid Nabawi ini emang atapnya ada, cuman kan temboknya tuh, satu riwayat mengatakan temboknya tuh ada yang cuman sampai pinggang doang. Jadi temboknya tuh cuman ngasih tahu batas Masjid Nabi. Jadi orang kalau nongkrong di Nabawi, sekitar kiri kanannya tuh kelihatan. Nah, ketika Nabi Muhammad Allahumma aghithna, kata Sayyidina Anas ketika Nabi Muhammad angkat tangan Allahumma aghithna, itu di belakang Nabi kita awan hitam mulai pada datang. Awan hitam datang, kemudian turun turun hujan, begitu. Itu salah satu bentuk istisqa, yaitu meminta. Ini juga jadi panduan fikih ulama bahwa salah satu bentuk istisqa selain sholat, mereka juga datang kepada orang soleh di antara mereka untuk meminta doa, begitu. Nah, kalau di hadis lengkapnya nih, kemudian datang Jumat selanjutnya. Jadi Jumat ini udah beres nih, udah minta doa, lalu Nabi Muhammad doa, awan gelap di kampungnya, turun hujan tuh. Kemudian datang lagi di Jumat selanjutnya di pintu yang sama. Jadi kata Sayyidina Anas, kemudian orang tersebut datang lagi di pintu yang sama, teriak lagi, ya Rasulullah halakatil amwal. Datang lagi, ya Rasul, harta kita pada hangus, pada hancur, begitu. Wan qata'atis subul, jalannya juga udah ketutup. Jadi maksudnya hartanya habis karena banyak yang nganyut ke bawah air, gitu. Rupanya hujannya kagak berhenti. Dari Jumat kemarin sampai sekarang hujannya belum turun. Akhirnya hartanya tuh banyak yang nganyut, jalan banyak ketutup soalnya air di mana-mana. Fad'ullah. Nah, untuk Jumat yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadhirabi wa manabiti syajar fa aqla'at fa kharajna namshi fisam. Jadi doanya kalau kemarin Allahumma aghithna aghithna. Jadi doa Nabi pendek secuman Allahumma aghithna segitu aja, turun hujan. Nah, ini doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau diartiin, ya Allah rubahlah keadaan kami, wala alaina, tapi tidak dirubah dengan yang menyusahkan kami, begitu. Ya Allah rubahlah keadaan kami, wala alaina, tapi jangan dengan keadaan yang menyusahkan kami. Allahumma alal akami wadzarabi wa manabiti syajar. Ya Allah tolonglah kami dari tumbuh-tumbuhan dan juga sumber mata air di bawah tanah, begitu. Akhirnya setelah doa itu diucapkan, fa kharajna namshi fi samsi, kata Sayyidina Anas. Kemudian kita keluar masjid melihat matahari yang sangat cerah, begitu. Jadi ini salah satu bentuk istisqa, yaitu meminta doa kepada orang soleh. Dan ketika itu memang orang soleh, ya nggak ada yang lebih soleh lagi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak pelajaran dari hadis ini, salah satunya bentuk istisqa. Kemudian juga ternyata memang tidak dilarang ya berkomunikasi dengan khotib ketika khutbah sedang berlangsung, sepanjang memang itu untuk kepentingan tidak keluar daripada masalah ibadah, begitu. Dan itu yang artinya kan ketika orang itu ngomong, teriak itu, Nabi Muhammad dan para sahabat tuh nggak ada yang ngomong, nggak boleh orang lagi khotib ditegur, nggak boleh gitu. Tapi nggak ada, justru Nabi Muhammad pun menjawab permintaannya, gitu. Makanya kata ulama, berkomunikasi dengan khotib itu tidak ada masalah. Nah, ini penting buat pengurus sebenarnya. Jadi kalau
khutbah Jumat itu khatib kalau mungkin entah dia kelamaan atau mungkin lupa rukunnya begitu, atau mungkin hal lain yang kemudian khatib itu tidak melakukan hal yang semestinya, boleh tuh ditegur begitu. Ya cuman negara jangan teriak depan pintu kan, juga gak enak sama yang lain. Jadi tegurnya tuh dari belakang, dicolek, kasih memo misalnya. Jadi tidak ada masalah selama memang itu untuk kemaslahatan. Jadi ini salah satu bentuk istisqa yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, yaitu berdoa. Dan memang hari Jumat itu, hadirin yang dirahmati Allah, adalah hari di mana doa itu mustajab. Kan kita pernah dengar bahwa Nabi SAW bilang hari Jumat itu kan hari mustajab. Tapi di hari Jumat bagian mana yang mustajab? Itu ada banyak pandangan tuh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mengatakan, kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 24 pandangan tentang waktu mustajab di hari Jumat. Ada yang bilang waktu mustajab itu ketika khatib sedang berdiri. Ada yang bilang ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Ada yang bilang ketika khatib sedang berdoa. Ada yang bilang waktu mustajab itu sejak subuh, pada subuh Jumat. Yang masyhur di antara kita kan waktu mustajab hari Jumat itu ba'da asar kan ya. Habis asar menjelang maghrib. Jadi waktu siang terakhir. Waktu matahari nongol paling terakhir itu kan mau maghrib begitu. Tapi ternyata ada yang unik. Ada Imam Ibnu Hajar tuh mengeluarkan satu pandangan ulama bahwa waktu mustajab di hari Jumat tuh pindah-pindah gitu. Kayak Lailatul Qadar. Jadi Jumat ini ada pagi, Jumat ini adanya siang, Jumat depan adanya ini. Katanya untuk menyebarkan rahmat. Artinya orang yang mungkin punya kesempatan doa di siang hari begitu, mereka bisa saja sibuk di waktu yang lain, artinya di Jumat lain mereka mungkin nggak bisa nih, tapi di Jumat ini mereka jadi ingin menyebarkan rahmat. Sekaligus juga ini untuk apa? Untuk muraqabah, supaya orang-orang muraqabah tuh ini apa namanya? Waspada, terus-terusan waspada. Jadi jangan sampai ada satu titik di hari Jumat mereka kagak doa begitu. Jadi wayanya kerja ya dia kerja, tapi jangan sampai satu waktu hari Jumat tuh dia sia-siakan, sebab dia nggak tahu nih, jangan-jangan Jumat ini mustajabnya di habis asar, jangan-jangan habis Johor, habis Jumat, jangan-jangan habis duha dan sebagainya. Tapi pada intinya memang hari Jumat itu adalah hari di mana diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis selanjutnya, wa anhu, dan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kanu idza quhitu istasqa bil Abbas, kanu ketika itu idza quhita, ketika mereka sedang dalam pacaklik. Jadi zaman Sayyidina Umar itu tahun ke-18 setelah hijrahnya Nabi, itu terjadi apa yang namanya paceklik, kekeringan panjang, kemarau panjang. Istasqa bil Abbas. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu meminta doa istisqonya kepada Abbas, yaitu pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, ini Sayyidina Umar yang mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina, ya Allah, kami dulu pernah meminta hujan kepadamu binabiyyina, melalui nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fataskina, dan engkau menjawab doa kami, engkau turunkan hujan. Wa inna, dan sekarang saat ini kami natawassalu ilaika, kami bertawasul kepadamu, bi ammi nabiyyina, dengan pamannya nabi kita. Maksudnya pamannya nabi itu ya Abbas bin Abdul Muttalib. Fa askina, maka turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Fa yuskun, dan kemudian betul turun hujan.
atas doanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah itu, ini mirip kayak hadis kedua. Jadi mendatangi orang soleh di antara mereka untuk berdoa. Itu yang kemudian disebut dengan istilah tawasul. Jadi tawasul itu berdoa kepada Allah dengan perantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Memang tawasul ini jadi perdebatan. Maksudnya gini, ada bentuk tawasul yang disepakati, ada bentuk tawasul yang tidak disepakati. Jadi berdoa kepada Allah iya, tapi kita nyebut melalui fulan bin fulan, melalui fulan bin fulan. Nah, tawasul yang disepakati dan tawasul ini yang disepakati ini semua ulama menganjurkan, bukannya boleh tapi menganjurkan, yaitu tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal, bagaimana yang kita dapat dalam Riyadhus Shalihin, ada 3 orang dari Bani Israel yang terjepit di dalam gua, bertiga tuh terkurung di dalam gua, lalu masing-masing dari 3 orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah begini, maka tolonglah kami. Akhirnya pintu gua geser. Lalu kemudian yang kedua berdoa lagi, ya Allah dulu saya begini, pintu gua geser lagi. Sampai yang ketiga berdoa, akhirnya tergeser semua, mereka bisa keluar. Itu diceritain nama Nabi. Itu artinya ada namanya apa sih istilahnya, pengakuan. Jadi kan syariat umat terdahulu itu sebenarnya bukan syariat Islam kecuali yang diakui gitu. Dan penceritaan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang tadi disebutkan itu pengakuan bahwa kita juga begitu. Makanya doa-doa kita tuh dianjurkan untuk dibarengi dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu jadi wasilahnya. Kalau bahasa kita ngirim amplop, ngirim surat pakai perangko. Nah perangko tuh amal solehnya. Kalau ngirim surat kagak pakai perangko, nyampe cuman lama begitu. Tapi kalau pakai perangko, perangkonya tuh kan ada yang mahal kan ya. Iya. Kalau perangkonya sedekah 2.000, ya, minta doanya lulus dari UMPTN. Ya insya Allah sih dijabah, tahun depan kan itu. UMPTN-nya sekarang soalnya. Jadi itu wasilah. Jadi makanya kan ada siapa ustadz yang sedekah nanti. Itu maksudnya sedekah tuh jadi wasilah. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah dengan puasaku ini aku mohon kepadamu selamatkanlah orang tua kami, sehatkanlah ibu kami dan seterusnya. Jadi berdoa melalui perantara begitu. Emang kalau nggak pakai perantara nggak boleh? Ya boleh, nggak apa-apa, Allah mendengar gitu. Cuman salah satu bentuk adab dalam berdoa itu bertawasul. Kayak kita minta sama orang, kita udah kesusahan nih. Kalau kita ingat kita punya teman mau minta tolong, kan nggak langsung minta tolong gitu. Cerita dulu kemana-mana kan ya. Datang ke rumahnya kan juga kudu tahu waktu. Kan ya, cari waktu mustajab tuh di mana begitu. Kita mau datang ke rumah orang jangan jam jam 9 malam kalau udah mau istirahat kita datang kan ya. Udah kagak diomelin juga disumpul itu kan gitu. Udah capek-capek orang datang ke rumah malah dia datang kan nggak bagus. Cari waktu yang bagus. Kemudian ketika datang juga nggak langsung minta, dipuja-puji dulu kan begitu. Iya tadi nyampe rumah ketemu si anak ente itu, gitu. Anak ente pinter banget, rupanya sekelas sama ponakan-ponakannya yang di situ, gitu. Pokoknya kalau bahasa orang kamu diangon tuh, orang tuh diangon gitu, di alam gitu. Ntar mah intinya, jadi gini aneh tuh pengen bikin ini, cuman nggak punya modal, kan baru tuh. Cuman kan mukadimahnya panjang tuh, gitu. Pokoknya segalanya di ini. Tadi juga aneh sempet kesini tuh sholat dulu di masjid itu. Di situ tuh di RT itu katanya ente sering nyumbang di masjid itu ya gitu. Kata karpet baru juga dari ente itu gitu. Kan ya alhamdulillah emang dari dulu ente sih orang baik, nggak berubah dari dulu gitu kan, cakep tuh. Itu kayak begitu modelnya.
Itu salah satu bentuk adab doa kepada Allah dengan tawasul. Nah, tawasul atau wasilah yang disepakati, pertama tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan puasaku ini, dengan sedekahku ini, dengan umrohku ini, dengan sholat malamku ini, aku mohon kepadamu. Gitu. Yang kedua, tawasul yang disepakati adalah Asmaul Husna. Jadi diawali doa itu dengan muji Allah dengan nama-nama Asmaul Husnanya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Karim, Ya Rasyid, Ya Qahar, Ya Jabbar, kan begitu. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi, bukan begitu. Ya gimana doa, kalau doa yang rutin habis Jumatan Nabi Muhammad SAW baca, Ya Rahimu Ya Wadud, Ya Mubdi'u Ya Mu'id, Aghnina bihalalika an haramik. Kan doanya itu tuh, Aghnina bihalalika an haramik, Waqfina bita'atika am maksiatika. Doanya itu. Tapi kan di awalnya Allah, Nabi Muhammad nyebut Ya Mu'id, Ya Mubdi'u Ya Mu'id, wa Ya Rahimu Ya Wadud. Itu salah satu bentuk adab berdoa begitu. Jadi menyebut nama Allah dengan Asmaul Husna. Tawasul. Nah, yang ketiga yang dibolehkan disepakati, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi kita punya hajat, punya apa, datang ke rumah orang soleh, Ustaz, Pak Kiai, mohon. Kayak ini Abbas dulu, orang-orang datang ke Nabi Muhammad minta doa. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Umar terjadi paceklik, beliau datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kepada pamannya Nabi. Jadi minta doa kepada orang soleh yang kita anggap soleh itu sesuatu yang diajarkan oleh, bahkan Nabi Muhammad kan nyuruh, ngajarin. Nanti nih kalau datang orang-orang haji tahun depan musim haji, ada orang rombongan dari Yaman, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kan begitu. Nabi nyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, cari orang yang namanya Uwais. Buat apa ya Rasul? Minta didoain, kan gitu. Akhirnya ketemu tuh Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, kami disuruh minta doa, apa ente doain kami kepada Allah, gitu. Padahal Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar kalau doa, apa kalau bahasa orang Jermannya, ilokan gitu. Ilokan itu Sayyidina Umar kalau doa kagak diijabah. Dia kan termasuk orang yang dipastikan masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, masa iya kalau doa kagak diijabah, sampai kudu nyuruh Nabi Muhammad dia minta doa ke Uwais Al-Qarni. Kan enggak begitu maksudnya. Jadi maksud Nabi bahwa kita tuh salah satu bentuk beradab kepada Allah, berdoalah kepada Allah melalui orang-orang soleh, begitu. Jadi Uwais Al-Qarni ini yang disepakati, Asmaul Husna, amal soleh dengan orang soleh yang masih hidup, kita datang gitu. Itu kalau minta doa ke orang soleh bawa amplop apa kagak, Ustaz? Ya terserah. Bawa amplop boleh, kagak bawa amplop juga emang kagak ada syariatnya kan gitu. Ya cuman kan nama masa ya tamu begitu, tamu mau minta hajat kagak bawa apa-apa kan gitu. Ustaz mah kagak minta sebenarnya gitu. Masa iya pulang kagak ada yang ditinggalin kan gitu. Jadi ini yang tiga yang disepakati. Nah, yang tidak disepakati tentang tawasul itu dua. Pertama, tawasul dengan Nabi setelah dia wafat, kan Nabi wafat. Yang kedua, tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Intinya cuma satu, tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Jadi kita doa kepada Allah, misalnya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ziarah ke makam Sultan Hasanuddin, ziarah ke makam Syekh Khalil Bangkalan, berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu dan dengan keberkahan Syekh Khalil Bangkalan, misalnya gitu. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan kemuliaan Syekh Fulan bin Fulan. Nah, itu yang tidak disepakati. Sebagian ulama membolehkan, tapi juga tidak sedikit yang melarang begitu. Kalau yang membolehkan alasannya sebenarnya, kalau yang tidak boleh alasannya sederhana. Kita nggak pernah nemu tuh tawasul dari para sahabat, tawasulnya ke orang yang udah meninggal tuh nggak pernah nemu. Gitu. Walaupun kalau kita cari sebenarnya ada. Sebenarnya banyak riwayat tentang
banyak ulama-ulama kita yang datang ke kuburan kemudian berdoa kepada Allah, doanya kepada Allah, tapi minta wasulnya kepada orang soleh yang wafat di di kuburan tersebut begitu. Kalau orang ulama yang bilang membolehkan, sebenarnya alasannya karena kita nih hidup mati itu kan kagak punya kekuatan apa-apa. Kita itu hidup kagak punya kekuatan apa-apa. Kita mati juga kagak punya kekuatan. Emang begitu hidup kita, mati nggak punya kekuatan, hidup juga nggak punya. Jadi kalau dianggapnya ke orang hidup boleh karena dia hidup, lalu ke orang mati kagak boleh karena dia mati, lah emang orang hidup punya kekuatan kan kagak juga. Jadi kan kita bertawasul bukan dengan hidupnya, tapi dengan keberkahan amal ibadah yang dia kerjakan. Dan ibadah yang dia kerjakan itu memang makhluk juga. Jadi kalau kita boleh bertawasul dengan amal soleh yang itu makhluk, maka boleh juga bertawasul dengan orang, yaitu makhluk juga. Sebab Allah walladzi khalaqakum wa ma ta'malun kan gitu. Allah menciptakan kalian dan semua yang kalian lakukan itu Allah yang cipta. Jadi semua makhluk. Amal soleh makhluk, kita juga makhluk. Dan kalau kita makhluk tidak ada beda apakah kita hidup atau mati, kita sama-sama makhluk. Maka ketika orang bertawasul dengan amal soleh, dia bertawasul dengan makhluk. Maka boleh juga kemudian orang bertawasul dengan yang sudah wafat. Tapi namanya tawasul dengan orang wafat itu diperdebatkan, gak usah ribet-ribet. Tawasul aja dengan sesuatu yang disepakati, asmaul husna, dengan amal soleh, dan juga dengan orang soleh yang masih hidup. Ini aja nih. Jadi nggak usah ngeributin yang atu, yang 3 disepakati belum dikerjain, yang atu diributin gitu, sampai pindah RT gara-gara kesetujuan gitu. Ini aja nih, tawasul dengan asmaul husna, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Termasuk hari gini nih kita disunnahkan untuk datang kepada orang-orang yang baru pulang haji untuk minta doa. Itu juga bentuk tawasul. Bahkan kata Sayyidina Umar, orang yang melaksanakan ibadah haji itu doanya tuh diijabah sampai bulan Muharram. Sampai bulan Muharram nih. Bulan Muharram, sampai bulan Safar maksudnya. Jadi sampai selesai Muharram masuk bulan Safar tuh doanya diijabah. Jadi kita datang nih ke teman kita, kerabat, keluarga yang baru pulang haji, minta doanya begitu. Habis minta doa, ya udah pulang begitu. Nggak usah ngarep. Kagak bawa gamis apa buat kucing. Kagak. Ya kalau mau begitu sih nggak apa-apa, cuman sunnahnya adab datang ke orang pulang haji itu minta doanya begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, udah jam 1. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.